Tanaman ini nama latinnya Euphorbia tirucali. Disebut patah tulang karena memang ini sebenarnya punya khasiat jauh melampaui namanya. Sifat inilah yang kemudian bekerja di dalam darah kita ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah. Sifat itu disebut angiogenesis. Penggunaannya tentu saja harus cukup hati-hati karena sifat getahnya ini tadi saya sampaikan dia beracun. Halo sahabat OMB, obrolan wajib baru. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat OMB. OMB pada kesempatan pagi hari ini bersama Pratista Bakti Negeri akan membahas tentang salah satu tanaman obat yang ada di sekeliling kita yang cukup kita kenal tapi kita tidak menyadari bahwa khasiat obatnya selama ini sangat kuat, sangat baik gitu ya, dan kita bahkan tidak tahu bahwa ini punya potensi pengembangan yang luar biasa untuk dijadikan solusi penyakit-penyakit masa kini. Yang ada di depan saya ini namanya tanaman patah tulang atau daun patah tulang. Ini kalau sahabat lihat dalam apa yang saya pegang ini, nah ini semua adalah daun sebenarnya, bukan batang, tapi dia daun semu. Jadi daunnya berupa batang, berbentuk seperti batang, tapi sebenarnya dia daun. Dan daun patah tulang ini punya sifat dia selalu melakukan angiogenesis atau dia memecah dan memecah. Jadi dia bercabang, di titik-titik percabangannya ini akan keluar cabang lagi, dan cabang lagi. Kalau dalam bahasa matematikanya mungkin orang menyebutnya ini sifat fraktal gitu ya. Ada pola-pola perulangan percabangan yang terus muncul. Sehingga tanaman ini bisa sangat rimbun dan digunakan sebagai tanaman hias. Sahabat jangan heran kalau tanaman ini mudah ditemukannya di kios-kios tanaman hias. Jadi kita tidak menemukannya di tanaman herbal, tapi justru dia di tanaman hias. Nah, tanaman ini nama latinnya Euphorbia tirucali. Disebut patah tulang karena memang punya sifat yang dikenal oleh masyarakat dari zaman dulu, dari zaman kuno. Kalau ada yang menderita sakit patah tulang, maka getahnya ini diambil, kemudian dioleskan di atas, di kulit di atas yang bagian tulang yang mengalami retak atau patah. Jadi dia punya sifat bagaimana radang di tulangnya itu bisa didinginkan dan kemudian bisa penyumbatan aliran darah yang terjadi karena kerusakan di daerah tulang tersebut bisa kemudian dibuka kembali. Tapi sahabat semua, ini sebenarnya punya khasiat jauh melampaui namanya. Jadi sebenarnya daun patah tulang ini nih ada yang beracun dan ada yang bermanfaat bagi manusia. Yang beracunnya tentu saja tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita, yaitu adalah getahnya. Getah dari tanaman ini punya sifat racun yang sangat ditakuti oleh masyarakat kita karena bisa sampai menyebabkan kebutaan mata. Nah, tapi kalau kita berhasil membuang getahnya,
kita bisa buang getahnya dan kita ambil saja sari-sari di dalam batang semu ini yang sebenarnya daun. Inilah yang bisa kita manfaatkan untuk obat dalam. Apa sifat obat dalam itu? Tentu saja mirip dengan apa yang menjadi kekhasan dari tanaman ini. Kita bisa lihat bahwa dia mampu membuka titik-titik percabangan baru untuk tumbuhnya tunas-tunas baru. Nah, tunas daun ini, sifat inilah yang kemudian bekerja di dalam darah kita ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah. Sifat itu disebut angiogenesis. Nah, angiogenesis itu adalah kemampuan pembuluh darah manakala dia tersumbat, manakala tidak bisa mengalir sama sekali darah di dalamnya karena luka, karena kerusakan di darahnya yang hebat di lokal pembuluh darah tertentu, maka sifat dari zat aktif dari daun patah tulang ini mampu mengalirkan kembali penyumbatan tersebut. Jadi membukanya tidak dengan dicairkan, tapi dengan membuka jalur pembuluh darah yang baru. Pembuluh darah yang baru dibuat menjadi semacam kanal, menjadi semacam shortcut untuk pembuluh darah yang terhambat, yang tertutup. Nah, pada kondisi itu maka aliran darah yang tadinya terhambat di situ, misalnya terjadi karena apa? Karena stroke atau karena luka memar yang hebat, gitu ya, benturan yang hebat, maka bisa dibuka lagi dengan diciptakan pembuluh darah yang baru. Nah, penggunaannya tentu saja harus cukup hati-hati karena sifat getahnya ini tadi saya sampaikan dia beracun, sehingga getahnya harus dibuang dulu, lalu kita bisa manfaatkan sari-sari daunnya untuk digunakan sesuai keperluan tadi. Jadi sifat angiogenesis dari daun patah tulang ini rupanya sekarang sudah mulai diteliti di banyak jurnal, dan kemudian dianggap bahwa inilah salah satu solusi alamiah bagaimana ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah, gitu ya, yang pada umumnya orang mengalaminya bukan setelah stroke saja, tapi pas pra-stroke-nya, sebelum terjadi stroke itu sudah banyak penyumbatan pembuluh darah itu terjadi, maka dia bisa dibongkar dengan diciptakan pembuluh darah yang baru. Jadi dibongkarnya bukan dilarutkan penyumbatnya seperti misalnya daun nimba, gitu ya, tapi justru dengan membuka jaringan pembuluh darah yang baru, sehingga bisa dialirkan darah di jaringan di sekitar yang tadinya tersumbat itu. Nah, kegunaannya yang konsisten ini di organ-organ dalam tentu saja akan sangat kelihatan sangat berguna ketika penyumbatannya terjadi di otak. Jadi terobosan pembukaan jaringan pembuluh darah yang baru ketika sudah tersumbat itu sangat dibutuhkan ketika terjadi pembekuan darah di otak. Itu yang umumnya dialami oleh orang-orang yang sebelum terjadi stroke dan apalagi setelah terjadi stroke. Kita bisa menggunakan ini untuk riset-riset berkelanjutan, dan kita bisa memanfaatkan ini tersedia banyak, dan ini tumbuhan yang sangat cocok dengan iklim tropis. Dia tumbuh dengan luar biasa cepat, kita bisa menggunakannya dengan mudah. Tentu saja kita perlu mengetahui dulu sifat dasar dari tanaman itu. Banyak sekali yang mengikuti apa-apa yang menjadi kekhasan dari tanamannya sendiri, sehingga kita bisa memahami bahwa penciptaan Allah Ta'ala ketika dia bekerja sesuai dengan apa yang
dia diciptakan untuknya, maka kita bisa menggunakannya sebesar-besarnya untuk kegunaannya bagi manusia. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dia mengandung racun pada getahnya yang selama ini dimanfaatkan sebagai obat luar saja, terutama untuk kondisi patah tulang. Tapi kita bisa memanfaatkan seluruh sari-sari daunnya, zat aktif yang terkandung di dalam daunnya ini di luar getahnya untuk kemanfaatan yang sangat besar tadi karena sifat angiogenesis yang dimiliki oleh tanaman ini. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menggunakannya untuk berbagai macam obat herbal yang bisa dikembangkan dari tanaman ini. Sekian ya sahabat AMB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.